Ya. Apalagi kalau kita tahu ya, malam ini lagi ada muncul film premier nih, teman-teman nih. Ya, kalau ikutin film Marvel sih bakal tahu deh. Ya, tapi bela-belain, capek-capek, macet-macet, mau belajar buat kita semua di sini. Jadi sekali lagi 4 jempol buat teman-teman semua di sini. Oke, jadi pada malam ini kita bakal membahas terkait pembukuan yang tepat dan praktis untuk bisnis. Nah, ada pepatah teman-teman, nggak kenal maka nggak sayang. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Nama saya adalah Andres Hadi. Biar nyaman, biar lebih simple, panggil dengan Andre ya, biar lebih singkat, biar lebih enak buat dipanggil. Oke, nah sebelumnya saya sekarang ini saya selaku service dev dari Makari Jurnal. Nah, sedikit cerita soal background saya bisa dibilang sudah 11 tahun ada di industri consulting, teman-teman. Cuma selama 5 tahun sebelumnya di awal, saya bisa dibilang beda industri untuk consulting sendiri. Kalau sebelumnya di bidang education, ya di mana saya selaku mentor juga dan juga sebagai teacher juga dan juga sebagai juga seorang consultant, di mana biasanya nih buat orang tua murid atau para murid nih misalnya lagi galau nih, aduh kira-kira anak saya cocoknya nanti kuliah di mana ya, jurusannya apa ya, kira-kira lebih kemana ya karir PT ya, nanti bisa konsul sama saya pada waktu itu. Nah, lalu tahun 2018 saya banting setir nih teman-teman, yang tadi di education saya banting setir ke financial and tech industry, yang dimana bisa dibilang saya di sini membantu para teman-teman UMKM, terutama yang sedang ingin untuk mengembangkan bisnisnya, terutama dari sisi finansialnya. Ya, mulai dari membuat pembukuan seperti apa, problem-problem common-nya apa sih yang dihadapi oleh teman-teman UMKM. Nah, itu yang saya kerjakan sampai dengan sekarang, teman. Jadi nanti selama 3 bulan ke depan, nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada apa, feel free ya. Nah, di kolom chat, saya juga udah kedatangan juga oleh teman-teman juga nih, yang nggak kalah ganteng juga ya. Ada dengan Bro Agit dan juga ada Bro Ken. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, saya lagi speak, bisa juga langsung lempar ke kolom Q&A atau di chat. Oke? Oke. Oke, sebelum kita mulai topiknya ini, saya biasanya suka open itu dengan yang namanya quotes dulu, teman-teman. Ya. Jadi supaya kita tahu nih background kita buat belajar ini sebenarnya buat apa sih, teman-teman? Oke, jadi for accounting, you cannot be in control of your business if you don't know what is going on. Maksudnya apa sih? Jadi kalau pembukuan kita ini masih kurang, ya, atau laporan keuangan ini masih kurang, maka dipastikan kita nggak akan punya kontrol, teman-teman. Kira-kira sekarang kita punya bisnis, ini lagi grow atau sedang justru atau justru malah lagi stagnan atau justru malah lagi turun, teman-teman. Nah, mungkin kalau di sini kita akan belajar marketing, legal, ya, terus juga pemasaran, terus juga ada yang namanya packaging. Nah, kalau kita belajar yang namanya pembukuan, itu bisa dibilang adalah fondasi dari segalanya, teman-teman semua. Ya, kita boleh pakai pakai digital marketing yang keren, kita boleh pakai legal yang sangat-sangat firm, kita boleh pakai packaging sangat oke. Tapi kalau kita nggak punya kontrol, kita punya pembukuan kita seperti apa, tentu nanti kita pasti nggak akan tahu sebenarnya kita make a profit, oke, kita make revenue, tapi kita nggak tahu sebenarnya ini lagi di posisi lagi untung atau rugi sebenarnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini ya mungkin yuk sama-sama kita bisa saling cross check ke diri sendiri, ya, kita saling pengakuan dosa dulu nih. Nah, teman-teman ya, kira-kira pernah nggak sih kita mengalami hal seperti ini dalam kita membangun sebuah usaha? Ya, yang pertama prosesnya manual, ya, di mana kita benar-benar kesulitan dalam mengelola seluruh transaksi dan benar-benar takes time banget, ya, karena apa, semuanya masih manual, ya. Yang kedua, laporannya berantakan, ya, di mana kita laporan ini terpisah-pisah, ada laporannya di Excel, ada yang di folder A, folder B, ada yang di USB, ada yang di Google Drive, dan itu bisa dibilang tercecer, dan kita nggak tahu mana yang valid, teman-teman. Ada laporan Januari revisi 1, laporan Januari revisi 2, sampai laporan Januari final,
Itu kita akhirnya kalau kita mau cepat belakang susah sebenarnya. Dan yang ketiga adalah sulit menganalisa bisnis. Jelas, kalau kita udah berantakan, tentu kita nggak akan punya validasi yang valid dalam kita menganalisa. Kira-kira saya harus ambil apa ya setelah ini ya. Dan yang terakhir adalah buta akuntansi. Nah, ini problem yang dialami oleh saya yakin adalah mostly dari semua teman-teman di UMKM. Ya, saya nggak punya basic accounting. Gimana nih? Saya nggak tahu cara ngitung itu seperti apa. Ya, karena apa? Kebanyakan kita sekarang kalau pakai sewa tenaga konsultan itu berbayar cukup mahal. Terus software ada, cuma dipakai susah. Ya, dan supportnya nggak ada gitu. Nah, jadi based on survei teman-teman, yang namanya perusahaan kalau dia bisa ningkatin focus itu tinggal hingga 40% itu jika dia berani melakukan investasi pada teknologi. Ya, jadi kalau kita sekarang ya, kita udah terbantu banget dengan yang namanya perkembangan zaman ya, marketing digital, kita sudah ada ads dan sebagainya. Kita sekarang mau jualan, kita nggak harus sewa tempat, tapi kita bisa pakai marketplace. Begitu pula juga dengan pembukuan. Ya, kita sudah ada yang namanya sistem pembukuan yang simple. Nah, jadi kita harus putar-putar buat memilah nih, kira-kira software mana sih yang proper, software mana sih yang oke buat background saya. Let's say yang nggak ngerti apa-apa soal accounting, teman-teman. Oke? Nah, jadi once again, teman-teman, it's all about data, informasi, teman-teman. Kenapa? Jadi ini yang benar-benar kita akan tekanin. Nanti mungkin akan dibantu lebih detail lagi oleh buat mereka ya. Ya, yang pertama, kalau kita nggak punya data, otomatis kita nggak akan punya informasi. Ya, kalau nggak informasi, otomatis kita akan buta buat apa? Mengambil keputusan. Ya, kalau kita blind dalam kita mengambil decision, tentu nggak akan ada goals yang bakal achieve, teman-teman. Ya, karena once again, balik lagi ke latar belakang yang tadi ya, kalau kita nggak tahu kita punya number, atau kita nggak tahu kita punya angka kita di kita punya bisnis, maka kita nggak akan tahu kita punya bisnis, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ya sekali lagi yang namanya data itu penting. Ya, karena apa? Data akan menghasilkan informasi. Informasi akan menghasilkan keputusan yang tepat. Kalau udah oke keputusan kita yang tepat, maka pasti kita punya goals akan achieve. Oke? Oke, pertanyaannya nih, kira-kira yang butuh accounting, pembukuan, itu siapa aja sih sebenarnya? Ya, yang pertama adalah bisnis yang sudah berjalan dan ada transaksi sehari-hari. Nah, mungkin di sini ada yang mikir, oh saya masih belum buka. Oh saya baru buka, cuma masih belum ada laku, masih belum ada customer dan sebagainya. Atau ya saya baru ada 1 sampai 2 transaction lah satu hari, atau cuma 2 atau cuma 10. Itu emang butuh. Itu butuh. Kenapa? Sebelum kita bikin yang namanya bisnis, udah pasti kita sudah harus ada yang namanya kerangka budgeting. Ya, kita punya cost kita ada berapa, kita sudah expect revenue kita berapa di bulan pertama, sudah expect kita punya cost akan berapa, sudah expect kita punya inventory akan berapa, sudah cost kita punya aset sudah berapa. Jadi benar-benar semua sudah harus direncanakan. Ya, apalagi yang sudah berjalan. Biar apa? Di-compare nanti antara budget sama realisasi itu sama nggak? Berjalan sama nggak? Kalau beda, udah pasti kan kita harus yang namanya evaluasi, teman-teman. Sama kayak kita bikin rumah, ya. Sama kayak kita juga menjalin hubungan, ya. Apa kita kemarin Valentine Day ya. Kita kalau mau pacaran sama orang atau kita mau bikin rumah, otomatis fondasinya mesti ada. Apa fondasinya? Kalau kita menjalin hubungan sama pasangan jenis, tentu harus tahu kita punya strength seperti apa, si cewek sukanya apa, si cowok gimana karakteristiknya, bibit bobot bebeknya. Kalau kita bangun rumah harus jelas ini tanahnya seperti apa statusnya, bangunannya mau pakai bahannya seperti apa, luasnya mau seperti apa. Tapi kalau kita bikinin belakangan, otomatis pasti yang namanya fondasi kalau nggak ada itu pasti bakal runtuh, teman-teman. Ya, next. Yang kedua adalah growing business. Ya,
Jadi ketika bisnis sudah makin growing, di mana transaksi sudah mulai makin banyak sehari-harinya, dan otomatis makin banyak transaksi, otomatis kita buat reporting pun udah pasti bahkan banyak cukup waktu. Jadi otomatis perusahaan yang masih running, baru jalan sampai ke perusahaan yang sudah growing, itu wajib punya yang namanya pembukuan. Nah, itu adalah hukum mutlak, teman-teman. Oke, dan industrinya itu semua wajib ada, ya. Jadi baik dari retail, distributor, restoran, sampai ke jasa, sampai ke organisasi yang nirlaba atau non-profit, itu wajib punya yang namanya laporan keuangan, teman-teman. Even, sorry, organisasi yang bergerak di bidang sumbangan, ya, itu juga wajib punya namanya laporan keuangan. Karena apa? Kita perlu mengontrol secara jelas, ya, cash in-nya berapa, alokasinya buat yang membutuhkan si A, si B berapa, si C berapa, si D berapa, itu perlu. Lalu yang namanya organisasi, itu kan pasti punya tempat, ya, punya cost, biaya sewa, biaya operasional, biaya listrik, biaya transport, tentunya. Ada juga namanya aset, ya, mobil dan sebagainya. Kalau kita nggak punya laporannya, susah. Saya pastikan itu mesti bakal susah, bakal blunder nanti ke depan. Jadi intinya, semua industri itu butuh, ya. Oke, pertanyaannya nih, how should we begin? Dari mana mulainya? Ya, simple kok jawabannya. Bisa dari Excel dan juga bisa dari Word. Ya. Nah, tapi kalau enggak sih, teman-teman, kalau kita pasti pakai metode manual seperti itu, kira-kira berapa sih banyak waktu yang dibutuhkan buat menghabiskan untuk hal-hal tersebut? Ya, percaya nggak percaya, teman-teman? Ini saya mungkin sekedar kasih just a glimpse aja. Laporan keuangan itu ada banyak jenis, teman-teman. Ya, ada banyak banget. Mungkin nanti akan dijelaskan ya untuk speaker berikutnya ya. Nah, jadi ada laporan laba rugi, ya, ada neraca, ada cash flow, ya, itu ada banyak banget. Dan teman-teman tahu nggak, itu bisa ngabisin waktu itu berapa lama? Ya, in average dari 5 tahun kita berkarya, ya, dari 5 tahun saya di industri ini dan juga dari teman-teman di lapangan juga, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa butuh waktu 11 jam buat kita bikin laporan keuangan, ya. Bayangin teman-teman, satu itu 11 jam, ya. Jadi benar-benar cukup makan waktu cukup banyak. Ya, di mana kalau kita sekarang sudah di era modern, dalam kita mengelola bisnis, otomatis kita pasti butuh namanya sistem yang terintegrasi supaya apa? Memudahkan pekerjaan kita. Supaya apa? Kita bisa mikir ke depannya kita punya plan seperti apa. Ya, jadi kita nggak terlalu fokus ke operasional. Karena apa? Sekarang kita kalau bicara buka F&B atau retail, kita sudah dibantu oleh namanya mesin kasir. Ya, di mana kita mesin kasir itu kalau di Juna Memekari sudah langsung terintegrasi. Jadi bisa langsung terkonek. Jadi nanti transaksi dari POS itu nanti akan langsung ketembak ke jurnal. Oke? Dan di sini adalah bisnis process cycle. Nah, benefitnya apa sih kalau kita pakai sistem sama yang manual? Nah, kita mostly kalau kita mau yang namanya bikin laporan keuangan, itu udah pasti ada yang namanya proses input, proses dan output, teman-teman. Nah, kalau kita ngelakuin semuanya masih manual, otomatis mulai dari input transaksi pembelian, penjualan, sampai ke biaya, nanti bakal diproses, nanti akan baru keluar namanya output, teman-teman. Ya, otomatis laporannya pun pasti bakal text time. Inilah yang saya bilang, laporan ini wajar bisa makan 11 jam. Kenapa? Otomatis kita harus mensortir pembelian kita, mensortir penjualan kita, mensortir kita punya expense. Ya, belum sortir lagi pembelian mana yang sudah terbayar, mana yang belum dibayar, mana piutang kita, mana kita punya yang sudah dibayar. Ya, bikin laporan keuangan lagi. Ya, ada laporan keuangan, laba dan sebagainya. Bikin periodenya, periode mingguan, bulanan, tahunan, di-compare nanti antara yearly, month to date, otomatis masih bakal cukup text time. Ya, tapi kalau kita sudah pakai sistem, ya, saya udah bantu di lingkaran di sini, maka kita cuma butuh di inputnya aja.
Yang penting kalau ada pembelian, kita pembelian, kalau ada sales, kita input sales, kalau ada expense, kita input expense. Nanti prosesnya sampai ke output, biarlah sistem yang bekerja buat kita, teman-teman. Oke, sampai sini clear ya? Oke, jadi intinya apa sih? Ya, keuntungan kita menggunakan pembukuan yang digital. Ya, bedanya apa sih sama manual? Intinya yang pertama, kita nggak usah lagi membuat rumus atau ngapal rumus. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara soal akuntansi, kita hanya perlu input aja by system. Ya, yang kedua, kita punya pembukuan itu masih manual. Jelas kalau masih pakai manual. Tapi kalau kita sudah pakai software, sudah otomatis. Ya, terus yang namanya hutang piutang itu kan pusing ya. Saya yakin nih, saya masih ngutangin dia berapa ya? Saya masih ada hutang sama si vendor ini berapa ya? Tapi kalau sama si software, kita sudah bisa termanage. Ya, kelihatan mana yang masih hutang, mana yang piutang, mana yang hutang sudah 30 hari ke atas, mana piutang sudah 30 hari, semua kelihatan semua. Ya, yang terakhir adalah jika ada kesalahan, tentu ya dari bawah, dari atas ke bawah harus di reset. Tapi kalau kita pakai software, udah nggak usah, gampang, langsung bisa diganti mana yang salah, teman-teman. Oke, oke. Jadi buat sekarang ini saya mungkin akan sedikit explanation ya terkait jurnal, teman-teman ya. Oke, jadi jurnal itu apa sih? Jurnal ini makhluk apa sih, teman-teman ya? Jadi bisa dibilang kita ini adalah software accounting berbasis cloud, ya, di mana kita sudah established di Indonesia since 2015, teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal keamanan, kita pegang itu sudah benar-benar sangat-sangat aman, teman-teman. Sudah ISO 27001, ya, alias sudah setara dengan keamanan bank, teman-teman. Oke, dan kita sifatnya adalah tidak beli putus, alias kita berlangganan, ya, starting dari 15.000 per hari, teman-teman. Ya, jadi benar-benar ini very affordable untuk kita semua, teman-teman. Oke, sama kayak kita berlangganan internet, teman-teman. Oke, nah fitur kita bisa apa aja sih di jurnalnya? Pasti kita bisa benar-benar kita punya accounting module itu sudah very simplify, ya, alias sudah memasuki modul sales, purchasing sampai ke expense. Nah, lalu sudah juga sampai ke yang namanya real time invoice management, alias kita sudah bikin invoice, kita bisa langsung kirimkan langsung ke kita punya customer. Lalu kita pun juga bisa membuat yang namanya laporan keuangan secara simpel. Kenapa? Karena kita dengan waktu 2 menit, 1 menit aja, kita bisa langsung generate laporan konten yang kita mau. Yang terakhir, sudah terintegrasi dengan berbagai macam sistem, mulai dari POS sampai ke bank, teman-teman. Ya, dan ini adalah our 8-man solution from journal. Ya, kita bisa bikin laporan keuangan, module accounting, transaction, invoicing, kita bisa untuk inventory management, bisa ke expense, sampai ke tax management, sampai ke mobile. Jadi kita bisa juga pakai via HP, teman-teman. Oke. Dan di sini juga kita punya partner integration, ya. Kita sudah dengan Bank BCA, BNI, Mandiri, ya, OCBC sampai ke CIMB, ya, semuanya juga sudah bisa sampai ke POS, ada Poka, Rektor, Pewon, reseller sampai ke Fanpos, ya. Dan juga sudah ada dengan marketplace. Jadi kayak Tokopedia, Shopee sudah bisa terconnect dengan jurnal, teman-teman. Dan ini adalah kita punya brand kita, ya. Jadi kalau teman-teman lihat mulai dari F&B sampai ke retail sampai ke jasa pun kita sudah bisa provide, teman-teman. Oke, thank you. Mungkin cukup dari saya situ aja, teman-teman. Di sini teman-teman bisa scan, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti nih, Dre, saya pengen coba dong dibantuin, saya pengen konsultasi, bisa nggak sih? Bisa. Nanti kalau teman-teman daftar di sini langsung bisa scan, nanti akan dibantu oleh teman-teman kita, dan nanti bisa kita free konsultasi, teman-teman, ya. Nanti kita bisa berikan konsultasi, datang ke tempat teman-teman semua di sini, ya, datang ke kantor teman-teman, datang ke toko, itu bisa, ya, dan itu free, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Dan sekali lagi saya mungkin mau sekedar mengingatkan teman-teman, jadi nanti tanggal 11 Maret jangan lupa, ya, nanti di sana kita akan ada event offline lagi dengan jurnal juga dan juga dengan SBDM. Jadi kalau nanti teman-teman datang ke sana bisa free konsultasi juga dengan para expertise teman-teman. Oke?
Mungkin cukup sekian dari saya. Thank you. Saya akan buka langsung ke sesi Q&A ya. Oke, saya akan berikan ke MC, silakan. Mbak Cynthia mungkin masih di mute ya, gitu ya. Oke. Makasih ya Mas Andreas tadi. Materinya benar-benar menarik. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang punya bisnis, tapi rasanya masih pembukuannya kurang jelas, masih suka lupa nih siapa yang nulis utang, udah dibayar belum ya? Aduh, nanti bisa jadi piutang nggak tertagih tuh jatuhnya, rugi sendiri sayang. Jadi lebih baik, boleh mau tanya-tanya dulu, konsultasi boleh di-scan. Oke, kalau mungkin misalnya masih malu-malu nih teman-teman ya, ini mungkin nanti nggak apa-apa, menyusul aja pertanyaannya. Nah, oke, ada satu pertanyaan ya. Saya mungkin langsung bantu jawab ya, Cynthia ya. Nah, kalau bisnis IO pelatihan, artinya kan ada banyak nih. Kira-kira masih perlu nggak sih buat laporan keuangannya? Oh, tentu perlu, Pak. Kan seperti yang tadi yang sudah saya di awal. Meskipun kita cuma ada transaksi cuma satu ataupun cuma satu, itu tetap butuh, Pak. Kenapa? Karena yang namanya seluruh aktivitas bisnis tentu itu pasti akan makan biaya, Pak. Ya, misalnya kita meeting pun itu pasti kena biaya, Pak. Kenapa? Udah pasti kita harus bayar yang namanya biaya sewa, biaya transport, ya, biaya utilitas, ya, ada apa? Ada listrik, air, internet, ya belum kita juga ada yang namanya apalagi inventory, yang bisa jadi for certain IO, let's say kayak WO, itu mereka pastikan akan ada yang namanya aksesoris atau pernak-pernik atau atribut di mana itu kan benar-benar bisa dibilang mesti diupdate along the trend kan. Nah, jadi otomatis kita kalau ngelihat yang namanya bisnis atau di jasa, yang mungkin kita mikir, oh nggak usah nih, tetap dia butuh yang namanya pembukuan. Karena apa? Kalau kita udah ada laporan yang jelas, kita kalau nanti mau expand, kita bisa kelihatan, oh ternyata kalau saya breakdown ke belakang, IO saya ternyata di bulan-bulan segini atau di Q segini lagi peak seasonnya loh. Buktinya apa? Kelihatan laporan keuangannya. Tapi kalau di musim-musim lagi sepi, itu seperti apa? Itu juga kelihatan juga revenue kita. Siapa tahu ya, justru kita pikir di peak season itu profit bersihnya, siapa tahu bisa lebih kecil daripada yang di low season. Kenapa? Di peak season mungkin kita bisa banting harga. Bisa jadi, karena ini emang lagi momentumnya. Let's say kayak kita bicara WO. Mungkin ini lagi momen-momennya pasangan-pasangan mau menikah, ngejar nikah, otomatis kita pasti harus berkompet dengan teman-teman yang di WO lainnya. Ya, otomatis pasti kita harus banting harga, bisa kasih promo, bisa kasih apa yang menarik kan. Cuma kalau kita lagi di low season ya mungkin bisa aja kita ya seterimanya aja, tapi siapa tahu secara net profit kita malah lebih untung kan. Jadi yang namanya pembukuan itu benar-benar penting, Pak. Ya, sebesar atau sekecil pun kita punya transaksi sehari-harinya. Oke, mungkin bisa menjawab ya. Oke, seperti itu ya Pak Sutiono, kurang lebihnya. Kalau masih kurang jelas lagi, nanti boleh by chat atau by nomor yang di-share oleh Kak Ken dan Kak Agit ya. Sebelumnya teman-teman, aku pengen ngajak teman-teman sekalian nih, mumpung yang masih datang di sini masih fresh-fresh, boleh nggak kalau kita foto-foto dulu? Boleh ya, tolong di-on-kan kameranya. Nanti bisa masuk nih di web sama Instagramnya SBDM dan Mekari Jurnal.
Halo teman-teman. Ya, halo, selamat malam Pak Immanuel. Malam Pak Sutiono, malam. Oke, udah ada beberapa yang on cam ini. Kalau masih ada mau on lagi, kami tunggu ya teman-teman. Siapa nih yang mau kelewatan kesempatan masuk di IG-nya Mekari Jurnal sama SBDN? Oke, Mas tolong panitianya boleh ya ditolong di screenshot-kan? Kita mulai dari slide pertama dulu ya teman-teman. Say cheese. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah sedia on cam. Sebetulnya kita lebih senang nih kalau pada on cam sampai akhir. Kita bisa lihat semangat-semangatnya nih yang mau belajar pembukuan buat bisnisnya biar makin keren, makin jelas. Nantinya bisa buat bekal buat mengajukan dana tambahan atau buat laporan pajaknya. Oke, terima kasih Mas Andre. Terima kasih Mas Haikal sudah on cam juga teman-teman semuanya. Boleh ya kita lanjut ke session Q&A selanjutnya. Aku mau baca ini. Dari chat ada nggak ya? Ada dari Mas Agung ini. Izin bertanya, apa Mas keunggulan jurnal dibanding software accounting yang lainnya yang sejenis? Apa bisa custom atau tailor-made dengan sistem pembukuan manual Excel? Kemudian bagaimana dengan keamanannya nih? Data keuangan yang disimpan di server database jurnal bakal aman atau enggak? Atau ada resiko bocor gitu? Makasih Mas. Oke, thank you buat pertanyaannya ya dengan Pak Agung ya. Oke, jadi yang pertama Pak, kita kalau misalnya mau pakai sistem itu kan yang pasti satu, saya setuju nih dengan tadi pertama Pak. Aman nggak sih? Karena kan saya nempatin data keuangan saya, which means saya akan tempatin rahasia saya yang nggak boleh bocor. COGS saya berapa, saya punya omset bersih berapa, saya punya cost berapa, inventory saya berapa, production saya berapa kan. Jangan khawatir Pak, di jurnal kita adalah the only software di Indonesia di mana sudah ter-ISO 27001. Artinya apa Pak? Kita sudah setara Pak dengan keamanan bank. Jadi dipastikan kita untuk keamanan data itu sudah aman, tidak akan bocor. Buktinya tadi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, kita sudah jadi mitra terpercaya juga oleh teman-teman yang bisa dibilang sudah big brand juga Pak. Terus kita yang pasti kalau kita bicara keunggulan, kita bisa dibilang simple to use Pak. Ya, kita benar-benar easy to use karena sudah terbukti juga kita ke teman-teman UMKM yang misalnya background-nya masih belum ada accounting sama sekali, mereka tetap bisa mengoperasikan jurnal dengan mudah, Pak. Beda sama software yang bisa dibilang emang dibuat khusus buat para accountant. Ya, tapi kita bisa dibilang ini khusus dibuat buat teman-teman yang bisa dibilang masih atau jalanin usaha ini dengan tanpa background akuntansi, Pak. Gitu. Oke. Begitu ya kurang lebih Bapak. Semoga bisa dimengerti, sudah jelas menurut saya. Selanjutnya ada dari Mas Gusti. Mas, saya ada komunitas UMKM nih. Bisakah dibantu untuk laporan keuangan yang bisa nge-link nih? Contohnya kayak kantor pusat sama kantor cabang. Gitu. Oh iya, bisakah sekaligus buat laporan pajaknya? Terima kasih, Mas. Langsung saya jawab boleh ya?
Cynthia? Iya, silakan. Jawabannya adalah bisa banget. Bisa banget. Jadi jurnal ini kan sifatnya kan adalah web based, ya. Sifatnya adalah web based. Jadi kita ini udah bisa diakses dari kapanpun dan dimanapun, Pak. Jadi Bapak lagi di lokasi A, lokasi B, Bapak inputnya misalnya lagi di rumah, nanti teman Bapak yang di kantor pusat pun juga lihat, oh lagi ada yang input nih, kelihatan. Ya, jadi bisa nge-link dari kantor cabang, kantor pusat, dan sebagainya. Karena kita ini sifatnya adalah cloud based, Pak. Tidak install terputus di server sendiri, Pak. Gitu. Terus bisa nggak sih buat laporan pajak? Bisa. Jadi nanti setiap transaksi yang dikenakan PPN, nanti bisa kita langsung simplify dengan apa namanya klik pajak. Jadi nanti bisa langsung lapor ke DJP, Pak. Dari Pak. Cuma jangan khawatir nih. Nah, kalau saya bicara pajak, mungkin kan ini sifatnya kan adalah rahasia. Nanti orang pajak bisa dong track data saya. Enggak sih, jangan khawatir sih. Karena once again, kita sudah ISO. Jadi memang sudah prosedurnya, kita tidak akan bisa di-trace oleh pihak luar, Pak. Kecuali atas seizin dari user sendiri alias customer sendiri, Pak. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Andreas. Begitu ya Pak Gusti. Ada lagi nih, Kak. Oh, ini sudah dijawab oleh Mas Ken, tapi mungkin boleh kali ya kalau ada lagi. Dari Kak Nadif, Kak, kalau bisnis produksinya barang, pembukanya tuh gimana ya? Soalnya kan ada stocking barang juga tuh, stock of name dan sebagainya. Oke, thank you buat pertanyaannya dengan Mas atau Mbak Nadif ya. Oke, Kak aja ya, Kak Nadif ya. Saya mungkin boleh sharing screen lagi nggak? Sedikit aja, mungkin cuma 2 menit. Mesin dia boleh ya? Silakan. Boleh. Ini biar teman-teman di sini bisa tahu, ini jurnal ini makhluknya apa sih? Kan nggak kenal, nggak sayang ya. Oke, jadi jurnal tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kita bisa langsung membuat laporan ini dengan simple. Ya, saya mau bikin laporan laba rugi kayak tadi misalnya. Nanti mungkin detailnya, fundamentalnya bakal dibikin oleh Bro Haikal ya. Nah, nanti kita langsung klik aja laporan di sini. Nanti kalau di jurnal enaknya apa? Let's say saya pengen lihat laporan tahunan, ya. Ini bisa langsung tergenerate otomatis. Jadi udah nggak usah lagi. Ya, saya mau compare dong dengan periode sebelumnya, bisa nggak? Bisa. Langsung muncul. Nah, keren kan? Keren ya? Kelihatan nih, increment-nya berapa, dikirimannya berapa, semua kelihatan semua di sini. Terus kalau tadi pertanyaan, terus kita kalau mau buat penjualan pun juga gampang di sini. Ada kita bisa langsung bikin yang namanya invoicing ya. Kalau di sini enaknya. Jadi bisa ternyata nih, kira-kira penjualan saya yang masih belum terbayar, yang sudah terbayar, yang sudah overdue, itu berapa? Itu ada berapa aja sih? Nah, kalau mengacu ke pertanyaan yang tadi, mungkin tadi ini ya, ini emang kita bisa ngecek laporan production atau laporan stock in barang. Itu jawabannya adalah bisa banget. Dari mana? Kita bisa ngelihat dari namanya laporan di produk. Ya, di jurnal sudah ada laporan lebih dari 30 laporan instan, teman-teman. Jadi pergerakan barang gudang itu semua kelihatan semua di sini. Stock in, stock out, terus juga stok awal berapa, stok akhir berapa, itu semua kelihatan, dan per gudang. Ya, jadi kelihatan semua teman-teman semua di sini. Ya, per periodik itu juga bisa kelihatan semua teman-teman. Oke? Jadi kelihatan. Nah, mungkin gitu aja sih. Mungkin bisa menjawab ya, Kak ya. Menjawab. Terima kasih ya Mas Andreas. Itu tapi keren banget sih sampai didemoin, spill sedikit tuh. Iya, teman-teman dimanfaatin. Di-spill dikit biar nggak penasaran banget.
Kan kalau Betul. nggak sayang, ya kan? Tadi gampang kan saya makanya kan? Iya, cuma minta klik laporan doang, langsung muncul laporan semua. Yang penting apa sih? Betul. Rajin. Kalau kita udah pakai sistem, kita udah investasi, tapi kalau kita nggak rajin inputnya, percuma. Tapi kalau kita rajin inputnya, niscaya saya yakin kita punya bisnis pasti bisa ke-trace dengan baik. Oke? Oke sih. Makasih Mas Andreas. Gimana teman-teman? Ada yang masih mau bertanya lagi? Kayaknya masih cukup nih buat satu pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, kalau menurut aku pribadi nih Kak, dari lingkungan sekitar aku, kira-kira software ini tuh bakal bisa nggak sih dipakai buat sama UMKM yang bentuknya masih warungan gitu? Biasanya kan yang jualan tuh cuma bapak-bapak, ibu-ibu, agak gaptek, maaf ya gitu. Jawabannya adalah bisa banget. Bisa banget. Simple sih. Di sini kalau saya boleh tahu, siapa yang bisa pesan barang dari toko hijau? Saya nggak sebut merek ya. Ada yang bisa nggak di sini? Atau mungkin ada yang belum bisa nggak pesan barang dari toko hijau, toko oranye? Bisa dong. Ada nggak di sini yang masih belum bisa pesan ojek online? Masih ada sih, tapi beberapa. Beberapa ya, tapi Beberapa. ada nggak yang di sini nggak bisa main Facebook? Ayo. Ada dan nggak ada nih kayaknya. Ya. Ada nggak di sini yang nggak bisa WhatsApp dan sebagainya semua? Saya yakin ketika kita awal-awal dulu, saya sedikit sharing ya, Sin, jadi ceramah deh. Nggak apa-apa, kita Mungkin dulu senang happy. ketika tahun 2020, ketika pandemi itu ada, itu kita tuh dipaksa buat kita tuh bisa mau nggak mau ya, bener nggak? Suka nggak suka. Dulu kita mungkin kayak mama saya dulu ada pertemuan ibadah, dulunya mungkin harus pakai onsite. Tapi kan sekarang kan udah nggak bisa. Ya kan? Awal-awal kan tahun dulu nggak bisa, harusnya pakai apa? Zoom. Ya, seperti ini. Even Zoom ini juga masih baru kan sebenarnya kan. Baru terdengar gaung itu ketika ada pandemi. Ya kan? Sekarang siapa sih yang nggak bisa pakai Zoom? Ya nggak? Karena apa? Kita dipaksa buat bisa. Ya, kita benar-benar dipaksa buat bisa. Kalau kita nggak bisa, kalau kita tetap nggak mau coba belajar, ya kita udah pasti bakal nggak bisa. Tapi kalau kita bicara yang namanya jurnal, itu bisa dibilang adalah software yang bisa dibilang cukup fleksibel dan bisa digunakan buat teman-teman UMKM. Gitu sih. Jadi even beberapa tim kita di pasar juga ada di pasar. Itu ini cara nginputnya gimana ya dari awal. Itu kita ajarin sama-sama karena kita kan juga ada after sales service ya. Kita juga ada training, free training juga. Nanti kalau misalnya sudah berlangganan juga. Nanti kita juga bakal ada implementasi. Jadi jangan khawatir. Semua bisa belajar, semua bisa pakai selama satu ada kemauan. Itu aja sih. Sin. Oke, terima kasih Mas. Ini ada nih dari Kak Mikael Krisna. Mas, tersedia nggak mode expert atau pemulanya untuk input atau sampai output result datanya itu nanti? Oke, mode expert, mode pemula sih sebenarnya kita semua di sini sama ya. Kita di sini udah langsung mode expert mungkin kita bisa bikin jurnal umum. Tapi kalau kita bicara jurnal umum yang lain kan mungkin masih mikir masih itu apa jurnal umum itu atau tutup buku atau trial balance atau konsinyasi sebagainya kan. Nah, cuma itu adalah tergantung dari sejauh mana kita memanfaatkan sistem kita. Kita bisa pakai jurnal in simplest way. Kita pun juga bisa pakai jurnal in complicated way. Tergantung seberapa kompleksitas kita punya bisnis. Jadi that's why buat mengukur hal ini, di sini kita juga ada Bro Ken dan Bro Agit. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah scan, nanti bisa dibantu langsung oleh mereka berdua. Nanti bisa langsung datang ke tempat teman-teman semua, bisa by online, gampang, bisa by Gmeet kok, atau by Zoom, dan juga bisa via onsite langsung ke tempat Bapak Ibu atau teman-teman semua. Jadi gampang.
Oke, terima kasih ya Mas Andreas. Oke, teman-teman, nggak kerasa banget nih scene satunya udah selesai ternyata waktunya. Gimana, ilmunya mantep banget kan? Gampang lah ya dimengerti asal kita punya niat supaya bisnis kita nih makin berkembang dan tertata. Oke, terima kasih ya Mas Andreas sudah sharing di sini. Terima kasih juga Kak Kak Ken, dan Kak Agit yang sudah membantu Q&A malam hari ini. Nanti kalau teman-teman masih butuh kontaknya, boleh ya di chat di ruang chat. Selanjutnya, kita akan masuk ke session yang kedua. Kita ada Mas Haikal Basagili di sini. Halo, selamat malam, Mas. Halo Mbak Cynthia. Halo Iya. Bro Andre. Keren tadi presentasinya. Thank you informasinya. Oh ya, thank you. Mbak Cynthia, suara aman? Aman, Mas. Aman. Video juga aman. Terima kasih. Kita malam ini mau bahas apa nih, Mas? Pelaporan keuangan bisnis ya kayaknya. Kepingin sih bahasanya yang ringan-ringan sebenarnya, tapi nanti ada beberapa hal agak teknis yang saya mau kasih lihat ke teman-teman di sini, ya sebagai wawasan dan juga informasi tambahan, karena sebenarnya yang mau kita ajak ke teman-teman semua, para audiens yang hadir malam ini tuh sebenarnya bikin laporan keuangan itu sudah ada di level sebuah keharusan gitu ya. Tapi untuk menuju ke sana, karena ada saya tuh sering kali ketemu sama para pelaku usaha, tapi mereka nggak ngerti laporan keuangan itu apa gitu. Mereka udah bisnis sekian tahun, mereka nggak tahu labanya berapa. Jadi ya asal ngambil aja. Jadi sering kali bayarnya itu berlebih ke vendor-vendornya mereka, ataupun mereka nggak tahu caranya, kayak tadi disebutin tutup buku ya, di akhir Desember menuju transisi Januari tahun barunya, mereka nggak tahu di tahun kemarin itu mereka untung berapa, rugi berapa, ataupun ada miss barang apa segala macam. Nah, nanti saya coba jelasin itu, nanti kita sambil diskusi juga sih Mbak Cynthia. Oke, boleh. Kalau Mas Haikal sudah siap, silakan saja. Siap, saya izin share screen ya. Oke, jangan lupa disimak ya teman-teman. Sudah terlihatkah? Sudah muncul? Iya, sudah, Pak. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal, saya Haikal Basagili. Di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang menyusun laporan keuangan yang efektif. Gitu. Nah, saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah founder dari Branda Brand. Branda Brand ini adalah sebuah brand agency yang kemudian menjadi support system untuk para pelaku usaha brand lokal di Indonesia. Gitu. Di dalam brand industry gitu, kita tuh nggak cuma ngomongin tentang brand identity ataupun logo aja sebenarnya, sampai di level manajemennya pun itu disebut bagian dari branding. Bagaimana kita itu sebagai seorang pengusaha menampilkan bahwa usaha yang kita bangun itu bonafit. Ukuran bonafitnya itu apa? Ukuran profesionalnya itu apa? Bahwa kita itu bisa mencetak sebuah progres yang ukuran, kalau kita pengusaha, ukuran manusianya itu ya angka di situ. Nah, itu masuk ke dalam salah satu hal yang harus kita pelajari dan kita bangun. Saya juga mentor di SBDM. SBDM adalah sebuah institusi yang mencoba untuk membangun berbagai macam support yang sifatnya lebih ke pengembangan digital marketing dan hal-hal yang relate dengan itu sebagai sebuah upaya untuk bisa membantu para pelaku usaha lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Nah, ini adalah Instagram saya. Nanti kita bisa silaturahmi di sini, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan ataupun ingin didiskusikan gitu. Saya banyak menggunakan platform Instagram karena kayaknya semua orang Indonesia nongkrongnya di situ. Jadi nanti bisa say hello di situ. Ini juga ada kontak saya. Nanti kita bisa ngobrol. Oke.
Ada satu pertanyaan yang mendasar yang biasanya saya tanyain ketika saya memulai sesi kelas gitu. Saya mau nanya dulu tentang tema yang mau saya sampaikan. Karena ini menariknya, kita tuh ingin selalu belajar hal baru dari ketika kita ketemu banyak orang gitu, walaupun dengan pertanyaan yang sama. Ada satu pertanyaan yang simpel banget, nanti minta tolong Mbak Cynthia bisa difasilitasi para peserta. Kenapa ya laporan keuangan itu penting? Boleh di kolom chat ataupun open mic juga silakan. Saya ingin dengar pendapatnya teman-teman semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang seorang pengusaha ataupun sedang membangun usahanya atau baru di level ide. Oh, saya mau usaha besok karena hari ini saya masih statusnya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan misalnya. Boleh difasilitasi Mbak Cynthia kalau misalkan ada yang mau jawab. Iya. Boleh teman-teman, gimana Bapak Ibu, ada yang kepikiran nggak nih, kenapa sih laporan keuangan itu penting? Boleh ditulis di kolom chat, nanti saya bacakan. Oke, ini ada dari Kak Cip Samanta. Untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukannya alias keuntungan nih Kak. Ada lagi nih dari Kak Gusti, untuk mengetahui proses usaha kita berkembang atau enggak nih. Oh, ada dari Mas Marjuki nih. To the point nih, buat cari pinjaman. Tapi nggak apa-apa, itu buat investasi ya, yang penting bukan untuk konsumsi. Dan lagi dari Kak Syarif nih, potret usaha sehatnya itu, usahanya sehat atau enggak. Ada lagi dari Kak Aisyah, untuk kredibilitas perusahaan. Biasanya sih untuk analisa profit nih dari Mas Sutiono. Mas Ervin nih. Keren kan ya jawabannya teman-teman. Keren. Itu menandakan bahwa teman-teman sebenarnya sudah memulai ataupun ada yang sudah terbiasa membuat laporan keuangan atau sudah nggak asing lagi sama namanya laporan keuangan. Walaupun dalam skala yang sangat simpel ya, yang artinya baru bikin coret-coretan sederhana, baru di kertas, ataupun baru memulai menggunakan software seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andri. Oke, terima kasih jawaban-jawaban kerennya, nggak ada yang salah dengan itu. Kita coba breakdown ya, kenapa ya kok laporan keuangan itu penting sekali untuk khususnya buat seorang pengusaha. Jadi dalam laporan keuangan itu ada 3 komponen yang kemudian saya coba bagi gitu ya persentasenya ini, karena ini yang biasanya mostly disampaikan oleh teman-teman ketika saya tanyakan kenapa kok laporan keuangan itu penting. Yang pertama, persentase yang paling besar itu sebagai kontrol keuangan perusahaan, teman-teman. Jadi kita itu mau, kalau misalkan kita bisnis retail ya, hari ini kita tuh mau pulang barang atau enggak itu dari sini laporan keuangan kita. Kita tuh sudah tinggal berapa invoice kita yang belum kita tutup. Karena ya namanya usaha nggak mungkin kita langsung pula harga di hari yang sama, biasanya kita tempo 2 minggu, sebulan gitu ya. Tiap-tiap pengusaha punya kebutuhan sendiri dan mereka paham sekali selama 12 bulan itu high season-nya, low season-nya itu ngerti. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda adalah orang yang paling ngerti bisnis yang Anda jalani. Nggak mungkin orang lain hanya ngasih insight aja, hanya ngasih pandangan aja. Tapi resikonya, kemudian bagaimana menjalankan bisnis tersebut, masing-masing dari kita yang paham. Nah, karena kita yang paham, kita perlu mendokumentasikannya secara rapi, angka-angka tersebut, supaya kita tahu kapan dan di mana, dan pada saat seperti apa kita mengambil sebuah keputusan penting gitu. Keputusan penting itu ibaratnya kita mau mengeluarkan uang untuk pos apa, itu kita paham. Kita itu nunda pembelian itu karena apa, kita paham. Ataukah kita menunda untuk urusan pribadi kita, walaupun nanti kita juga harus pisahkan ya antara uang usaha dan uang pribadi, itu pada saat seperti apa. Ini adalah alat kontrol keuangan gitu, untuk usaha kita, untuk pribadi kita. Yang berikutnya adalah membantu proses pengambilan keputusan. Kita itu banyak sekali ketemu sama orang yang kemudian mengajak kita untuk kenapa nggak ekspansi pasar ataupun pengembangan perusahaan dalam skala besar. Kita itu menunda-nunda dulu ataupun melihat dulu
kira-kira ini bisa kita tunda ataukah harus kita lakukan hari ini? Nah, keputusan-keputusan strategis itu ini salah satu indikasinya itu melihatnya dari laporan keuangan. Kita nggak bisa ambil keputusan tiba-tiba tanpa kita tahu kita punya duit berapa. Perusahaan itu punya kas berapa ya yang kemudian akan diputar, kemudian apa saja yang harus kita lakukan selama sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Karena kita belajar dari kejadian pandemi kemarin itu seluruh brand global di dunia ini tumbang. Banyak yang tumbang. Kita bisa melihatnya dari gejala PHK besar-besaran, ataukah misalnya krisis yang memang sedang dihadapi oleh banyak perusahaan. Tapi ketika kita paham mana yang jadi skala prioritasnya, kita bisa lebih mempersiapkan diri gitu. Nah, untuk mempersiapkan diri itu kita melihatnya dari laporan keuangan kita. Nah, yang ketiga itu menunjukkan performa bisnis kita kepada calon investor ataupun calon mitra. Misalnya kita mau pinjam ke perbankan ataupun lembaga finansial yang lain, mereka akan meminta laporan keuangan kita minimal 2 tahun. Karena menurut kebanyakan orang, 2 tahun itu adalah waktu di mana kita bisa melihat track record-nya sebuah usaha itu di level yang lebih terukur gitu. Di tahun pertama ya namanya merintis, ke tahun kedua itu akan jadi acuan untuk dibandingkan dengan tahun pertama. Kalau tahun keduanya dia nggak grow dibandingkan tahun pertama, nggak agresif usahanya, biasanya orang akan menunda untuk invest di sebuah usaha. Misalnya kita mau ngajak kolaborasi calon partner kita, mereka akan minta karena mereka ingin mempelajari keuangan kita itu di season apa sebenarnya ramenya. Usaha kita itu ramenya itu di bulan apa, di waktu kapan, dan pada momen seperti apa untuk dipelajari. Suara saya kedengeran? Masih terdengar, Kak. Oke. Masih aman. Siap. Oke, itu yang ketiga. Jadi bukti performa itu harus kita tunjukkan dalam laporan keuangan, teman-teman, supaya nanti kita lebih percaya diri. Kemudian dari sisi profesionalitas kita sudah mulai mengarahkan usaha kita menuju perusahaan yang lebih profesional, lebih bisa dilihat pertumbuhannya gitu. Ada sebuah fakta menarik ya. Jadi ini adalah temuan dari BPS yang kemudian saya ngambilnya dari Valid News. Itu pertumbuhan di Indonesia ini memang surveinya sebelum pandemi ya, karena di 2019. Tapi kita coba melihatnya dari sisi positifnya. Tren positifnya ternyata Indonesia itu mengalami pertumbuhan di usia-usia produktif. Usia produktifnya kita itu di angka 30 tahun ke atas. Jadi usia-usia di mana orang sudah berkeluarga, 30 itu mungkin anak satu ya kalau laki-laki. Atau menuju punya anak 2, atau kan misalnya karirnya itu dia sudah ada di level middle management, atau kan karirnya itu mulai bagus. Kalau misalkan memulai usahanya dia di umur 25, di umur 30-an itu dia harusnya sudah sangat mahir untuk menjalankan usahanya. Angkanya luar biasa, ya cenderung naik. Ini kalau kita bandingkan sama jumlah penduduk Indonesia hari ini, kita punya 270,2 juta penduduk di Indonesia hari ini ya. Perbandingannya kalau 11 juta memang kecil sekali, nggak sampai 10% dari jumlah penduduknya. Sedangkan kita negara keempat terbesar di dunia, kita butuh jumlah pengusaha itu lebih dari 10% untuk bisa menjadi serapan tenaga kerja yang kemudian akan bekerja sama kita. Nah, yang kita pelajari, kalau misalkan ini terjadi 2019, angkanya harusnya hari ini udah lebih besar lagi, karena setiap hari ada pengusaha-pengusaha baru yang bertumbuh, yang kemudian memutuskan karirnya menjadi seorang pengusaha ataupun memulai bisnisnya sendiri. Dalam perjalanan membangun bisnis, teman-teman, kita perlu punya persiapan yang matang. Mulai dari rencana bisnisnya sampai bikin anggaran bisnisnya.
kita perlu buat budget, kita perlu buat namanya proyeksi. Kita tuh kalau mau besar, itu kita harus keluarkan dana berapa, harus memulai dengan angka berapa, dan kenapa harus angka itu. Kita harus bisa jelaskan. Karena dengan cara itu, kita tahu step by step untuk melangkah ke goals yang kita tetapkan di awal. Fakta lain yang ternyata nggak kalah menariknya, ini adalah satu data yang kita bisa lihat di 2021. ASEAN itu ada beberapa negara, dan Indonesia adalah negara tertinggi dengan jumlah pengusaha UMKM-nya di angka 65,5 juta. Angkanya bisa terus naik, bisa cenderung di atas ini, karena ini angka 2021. Harusnya 2023 dia sudah lebih tinggi, tapi karena ini baru mulai awal tahun, surveinya belum rilis, jadi kita bisa lihat nanti di akhir tahun 2023 berapa jumlah UMKM kita hari ini. Tapi kurang lebih trennya sama ya, Mas. Paling banyaknya di Indonesia. Ya, karena ini yang menarik, ini berbanding lurus sama jumlah penduduk kita. Penduduk kita kan paling gede nih di ASEAN, 270 juta itu ya. Walaupun angka 65 itu belum separuhnya jumlah penduduk kita, tapi kita melihatnya ini sebagai salah satu hal yang memang sangat positif. Apalagi nantinya kita akan punya bonus demografi. Bonus demografi itu kondisi di mana kita itu melimpah anak-anak mudanya, gitu. Usia produktifnya itu melimpah sekali, dan anak-anak muda sekarang itu cenderungnya suka menjadi seorang pengusaha. Itu salah satu kabar bagus yang harus kita coba tangkap sebagai sebuah peluang ya. Peluang untuk kolaborasi, peluang untuk mengembangkan bisnis, peluang untuk mendapatkan ide-ide segar yang kemudian kita bisa olah menjadi satu langkah tepat untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, angka ini teman-teman, kita berharapnya nggak turun ya, karena seringkali gini, angka makro ini itu kita dapat, tapi para pengusahanya dia rapuh di dalamnya. Kenapa rapuh saya nyebutnya? Nggak sampai separuh orang dari 65 juta itu ngerti laporan keuangan. Padahal yang dikerjakan setiap hari itu promosi, kemudian rajin WA customer-customernya. Kalau ditanya soal excellent services, gitu ya, UKM jagonya. Mereka punya kedekatan emosional lebih besar dibandingkan sebuah corporate, karena mereka lebih pelayanannya lebih personal, kemudian ya mereka tahu bagaimana cara memanjakan pelanggan. Tapi dari sisi manajerialnya, manajemennya, mereka sangat rapuh. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu, harus mulai merapikan itu, karena ini menjadi satu langkah yang paling penting. Kita masih ada di kuartal pertama 2023. Yuk kita bareng-bareng rapikan usaha kita, supaya nantinya usaha kita tuh bisa bertumbuh. Nah, angka 65 itu bisa kita harapkan di tahun depan bisa 100 juta lebih gitu. Karena semakin besar tuh semakin bagus. Artinya kita itu benar-benar sebagai seorang pengusaha yang levelnya masih di UMKM, itu bisa benar-benar jadi penopangnya negara. Karena negara ini korporasi besarnya lagi banyak restrukturisasi. Di awal tahun ini banyak sekali melakukan efisiensi karyawan. Terakhir kemarin saya dengar sebuah info yang cukup mengejutkan ya. Sebuah perusahaan raksasa namanya Disney. Disney ini salah satu brand global yang dia jual apapun yang dijual. Jadi nggak cuma retail, merchandise-nya, dia bikin jasa theme park-nya, dia punya banyak taman, dia jual filmnya, itu mem-PHK 7.000 orang gitu di awal-awal Februari. 7.000 orang itu dari 200.000 sekian seluruh karyawannya dia. 166.000-nya itu kerjanya di Amerika, sisanya di seluruh dunia. Mereka harus efisiensi 7.000 orang. Ini raksasa, yang nggak ada orang yang nggak tahu Disney. Simpelnya gini, Star Wars, Marvel itu punyanya Disney hari ini. Mickey Mouse itu memang ikonnya Disney. Tapi ini bisnis segini gedenya, PHK orang. Apalagi yang mungkin lebih kecil dari Disney ya. Tapi yang menarik adalah di Indonesia kita itu growth-nya cenderung lebih besar
untuk UMKM-nya. Setiap tahun ada pertumbuhan-pertumbuhan baru UMKM di seluruh daerah yang kemudian jadi pengusaha. Mereka yang awalnya cuma karyawan jadi pengusaha. Nah, yang kita harapkan adalah mereka jadi pengusaha itu jangan tanggung. Kalau jadi pengusaha itu ya sekalian aja, supaya nantinya bisa bertumbuh, mendapatkan manfaat yang besar dari situ. Nah, manfaat itu cara mendapatkannya adalah merapikan dari awal sampai akhirnya. Di level akhir itu namanya laporan keuangan, gitu. Nah, di situ nanti ukurannya sebuah bisnis itu sehat atau enggak. Betul. Bisa dilihat dari laporan keuangannya ya, buat sehat atau enggaknya. Betul. Maaf Mas Haikal, ini koneksinya agak terganggu sepertinya ya. Suaranya sih lancar Mas di saya, slide-nya pun lancar, cuma videonya agak lag gitu ya mungkin. Oh iya, coba Iya. bentar ya, saya kayaknya mungkin saya tanpa video aja kali ya, apa? Oh boleh. Supaya lebih lancar aja suaranya. Terima kasih ya Mas, maaf memotong. Sekarang gimana Mbak? Masih nge-lag? Oh iya, maaf masih lag Mas videonya. Oke, izin ya, saya tanpa video, tapi mudah-mudahan nggak mengganggu kualitas suaranya. Mungkin ada. Makasih Mas. Oke, saya coba lanjutkan dulu ya. Oke, teman-teman, kita coba masuk ke laporan keuangan penjelasannya. Jadi tadi itu gambaran dari kondisi makronya ya di dunia maupun di Indonesia gitu. Nah, di dalam bisnis sendiri itu kita mengenalnya ada laporan keuangan, dan beberapa yang harus kita harus pahami itu ada 3 laporan keuangan yang dihasilkan oleh siklus akuntansi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini para pelaku usaha, walaupun teman-teman di sini punya admin sendiri, ataukah misalnya sebelum-sebelumnya kita bikinnya cuma laporan pendapatan hari ini masuk berapa, keluar berapa, kita harus mulai belajar lebih banyak lagi supaya nanti bisnis kita itu benar-benar bisa bertumbuh. Bertumbuh itu ciri-cirinya kita tahu apa saja komponen biaya yang kita keluarkan. Kita ngerti apa saja komponen yang kita bisa efisiensikan. Kita paham kapan kita harus mengeluarkan sebuah pembiayaan darurat misalnya. Ataukah bagaimana caranya ngatur masing-masing pos yang harus kita keluarkan setiap bulannya. Nah, di sini ada 3 macam laporan keuangan. Ada neraca keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas gitu. Nah, 3 hal ini yang minimal teman-teman harus pahami. Tadi Mas Andre udah jelasin bagaimana kemudahan menggunakan sebuah sistem ataupun software namanya jurnal untuk kemudian kita paham mulai dari bikin anggaran, kemudian bagaimana itu rapi teksnya, kemudian bagaimana kode akun, bagaimana bahkan sampai ada payroll di situ, ada penggajian teman-teman, nggak perlu bingung. Nah, pos-posnya kita udah paham, gitu. Tinggal bagaimana kita itu mudah untuk memahami cara kerjanya, gitu. Nah, cara kerja itu yang menjadi sangat penting untuk teman-teman pahami, gitu. Nanti Mbak Cynthia, slide itu nanti boleh dibagikan ke teman-teman peserta juga, karena di slide ini ada beberapa hal yang dia terlalu deskriptif dan kayaknya perlu dibaca berulang-ulang gitu ya. Oh, oke, siap Mas. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah menyiapkan kertas kerja akhir periode. Jadi teman-teman coba dokumentasikan kertas kerja Anda. Apa saja yang harus dilakukan adalah mencatat. Jangan lupa untuk mencatat tanggal, kemudian itu pengeluarannya untuk apa. Ini bisa di kertas. Ini di level kita itu belum pernah bikin laporan keuangan ya. Kalau teman-teman yang udah biasa bikin laporan keuangan pastinya udah paham. Tapi saya nggak tahu di sini ada yang mungkin belum pernah familiar sama laporan keuangan, ataukah memang baru berpikir untuk memulai bikin laporan keuangannya sendiri-sendiri. Nah, itu boleh nanti silakan dicoba cara-caranya. Nanti saya juga ada simulasinya seperti apa. Versi Excel-nya. Nah, versi Excel ini memang kalau kita nggak terbiasa agak pusing.
Nah, makanya tadi kehadiran teknologi software accounting itu sangat membantu teman-teman. Teman-teman nanti bisa pertimbangkan ya. Tapi paling enggak teman-teman udah paham step by step-nya harus seperti apa. Ini yang kedua membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga memindahkan saldo tiap akun ke kolom laporan keuangan, dan yang keempat menyusun laporan-laporannya. Itu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga neraca. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kalau dilihat sepintas itu pusing gitu kita. Kalau misalkan nggak terbiasa ya, karena kita harus tahu dulu nama akunnya. Jadi kalau dalam accounting itu kita perlu memberikan nama supaya akun itu bisa kita fungsikan ke dalam eksekusi dia masuknya kemana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah ngerti ataupun menggunakan ini, itu teman-teman perlu mempelajari ini, mempelajari bagaimana caranya bikin akun, kemudian membuat kayak mempelajari siklusnya step by step-nya supaya nanti paham gitu, debit, kredit itu fungsinya bagaimana, kita perlu memahami itu. Nanti slide ini bisa saya bagikan ke teman-teman untuk belajar. Ini memang versi istilahnya udah summary-nya aja, karena nanti kita pinginnya teman-teman bisa coba ada gambaran dulu, dan nantinya bisa mempraktekannya ke versi yang lebih simpel. Versi yang lebih simpel nanti bisa menggunakan software accounting yang bisa membantu teman-teman. Karena hari ini waktu kita itu teman-teman sebagai seorang pengusaha ya, waktu itu jadi nggak bisa digantikan oleh apapun gitu. Kalau misalnya waktu kita habis untuk bikin laporan keuangan, sisanya waktu kita untuk keluarga, waktu untuk nonton film, waktu untuk melihat drama Korea, nggak ada waktunya. Padahal waktu ini itu kita nggak bisa beli di toko. Gitu. Tapi kalau misalnya jasa, kita bisa beli. Nah, sebagai pengusaha, kita harus punya mindset di mana skala prioritasnya kita itu, waktu itu di atas segalanya. Gitu. Karena waktu kita cuma 24 jam sehari. Kita miss 1 jam aja sebagai seorang pengusaha, itu bisa jadi duit. Ataupun bisa menjadi peluang untuk kerjasama sama orang. Kalau semua kita handle sendiri versi manual, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi alangkah sayangnya waktu yang kita punya, karena waktunya nggak banyak. Oke. Yang kedua, sebagai seorang pengusaha, kita sudah harus berpikir sebagai seorang yang strategis. Orang yang strategis itu menentukan besok mau ngapain itu dari laporan keuangan hari ini. Gitu. Itu kenapa banyak sekali orang yang kemudian pengusaha-pengusaha tradisional di Indonesia, mereka sudah mulai terbuka untuk bermigrasi untuk memindahkan laporan manualnya ke versi yang lebih simple, lebih real time. Itu kenapa kok harus tersambung sama internet, karena kita itu meeting di satu kafe, kita kepikiran kantor kita ini ada transaksi masuk berapa gitu. Kita nggak mungkin datang ke kantor lagi karena ya kita bos. Kita adalah pengusaha. Kita walaupun kita lagi meeting sama orang, itu lagi kerja juga, kita bisa cek via HP kita atau via gadget kita. Hal-hal seperti itu mindset-nya harus dibangun, teman-teman, supaya kita tahu ketika kita invest sama sesuatu, itu harus berbanding lurus sama apa yang kita investasikan. Nah, saran saya, untuk memulai usaha itu kita bisa melihat trennya, pengusaha di Indonesia itu punya tantangan apa ya? Oh, tantangannya 65 juta UKM itu, mereka nggak ngerti caranya bikin laporan keuangan. Sesimpel nulis laporan laba rugi, mereka nggak tahu. Karena nggak cuma nulis ini masuk berapa, ini keluar berapa ya. Tapi laporan laba rugi itu lebih dari itu. Jadi kita harus tahu komponen apa saja yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita bisa menghasilkan satu laporan yang bisa dibaca nggak cuma sama kita, tapi ngerti, dipahami oleh misalnya calon investor kita, dipahami oleh kalau misalkan kita pakai konsultan, dipahami oleh konsultan kita, dipahami oleh keluarga kita misalnya. Kita punya anak, kita lagi nyiapin anak kita jadi penerus kita misalnya, ataupun kita bangun usaha keluarga, istri ataupun suami teman-teman
ingin baca laporan keuangan tapi mereka nggak ngerti karena kita nggak tahu komponen apa saja yang harus ditulis. Jadi di tahap awal pastikan teman-teman tahu step by step-nya supaya nanti lebih rapi. Ini sama kertas kerja yang kedua. Yang sebenarnya yang di slide-slide ini lebih banyak visualisasi aja. Ini adalah langkah kedua untuk buat jurnal penyesuaian. Saya nggak mungkin tampilin semua Excel-nya karena ini cukup makan waktu dan sangat intens ya teman-teman ya. Belajar accounting itu tantangannya adalah kita itu memang harus lebih intens dan mungkin harus ada satu workshop yang memang lebih intens untuk belajar ini karena nggak bisa cuma dilihat aja. Belajar accounting itu teman-teman harus praktek. Minimal teman-teman langsung ambil kertas untuk coba bikin karena ini terkait sama angka, kemudian bagaimana penempatannya segala macam. Tapi saya perlu kasih visualisasinya dan tahapan-tahapannya karena ini sebagai overview di mana kita bisa tahu, oh bikin laporan keuangan itu seperti ini. Jadi tinggal nantinya teman-teman bisa bandingkan, oh kalau manual itu begini, kalau pakai sistem itu begini. Teman-teman tahu kendalanya seperti apa. Kemudian sebaiknya sebagai seorang pengusaha kita itu menyesuaikan sama tren hari ini. Tren hari ini itu semuanya serba teknologi. Kayak tadi Mas Andre bilang orang itu nggak ada yang nggak bisa pakai WA, saking simpelnya gitu ya. Semua developer di dunia hari ini mencoba untuk melakukan hal yang sama, apapun platformnya, ya, apapun teknologinya. Mereka mencoba untuk memudahkan penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan dari manusia. Butuhnya untuk bisnis, nyatet tentang duit masuk, duit keluar, ya dibuatnya lebih simpel. Butuhnya untuk entertainment, ya dibuat lebih menarik. Jadi pilihannya lebih banyak, misalnya seperti itu. Ini terkait dengan teknologi. Kalau misalnya kita bisa ngeblend, kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita dengan teknologi, maka kita akan lebih efisien dan efektif waktu yang kita gunakan dan juga tenaganya. Nah, balik lagi ke sini, ini langkah 2 untuk membuat jurnal penyesuaian. Saya contohkan nama PT-nya Lancar Jaya. Jadi di sini ada persediaan secara fisik, kemudian bahan habis pakai. Ini semua dicatat teman-teman. Sampai dengan gaji, lalu pendapatan sewa itu dicatat. Kemudian kita buat jurnal nih. Nah di tahapan berikutnya akan tampilannya seperti ini. Maaf ini agak pecah kayaknya Excel-nya karena ukurannya agak saya perbesar, tapi mudah-mudahan terbaca walaupun agak blur ya. Kebaca ya Mbak Cynthia ya? Iya, tapi mungkin agak terhambat waktunya aja sih Mas, kurang iya. lagi gitu ya, okay. Maaf ya. Aja deh ya. Okay. Nanti bisa kita lanjutin ke Q&A-nya. Siap. Oke, saya coba percepat aja. Oke, teman-teman sebelum selesai ini ada SBDM seminar di bulan depan. Teman-teman bisa mendaftar untuk mengikuti berbagai macam insight menarik dari para pembicara, termasuk nanti belajar tentang keuangan. Jadi nanti bisa mendaftar di link ini. Nanti juga mungkin Mbak Cynthia boleh bagikan juga di kolom chat ya untuk linknya. Apa saja yang ada di program seminar tersebut nanti teman-teman bisa lihat dan bisa mendaftar. Nggak dijamin nggak rugi karena ini juga salah satu bentuk investasi kita sebagai seorang pengusaha. Kita itu setiap waktu itu kita harus tahu sesuatu karena seorang pengusaha itu nggak boleh nggak tahu sesuatu karena kita harus belajar tentang tren pasar. Ini terkait sama tren pasar, terkait dengan saya itu kemampuannya hari ini di tahun 2023 apakah sama ya sama tahun 2022? Kalau sama kemampuan saya, maka saya rugi karena tahunnya udah ganti gitu. Di saat teman-teman kita, pengusaha-pengusaha lain, mereka udah lebih canggih, mereka udah lebih high-tech, mereka sudah lebih visioner untuk membuat sebuah usaha. Nah, cara untuk bisa mengupdate kemampuan kita, itu dengan cara kita ngikutin berbagai macam pertemuan. Ikut summit kah, ikut webinar kah, ikut seminar, konsultasi, atau apapun. Karena kita perlu belajar hal-hal baru.
Hal-hal baru itu akan membuat kita tahu strategi yang baru, yang tepat untuk market yang kita tuju. Kalau strateginya tepat, delivernya akan lebih rapi, harusnya customer-nya menjadi puas. Kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan pelanggannya terjaga, bisnis kita bisa terus bertumbuh, teman-teman. Teman-teman sudah ada di level di mana tinggal membandingkan aja performa bisnis 2023 sama 2024. Begitu seterusnya. Karena apa? Kita tahu apa yang kita bisa perbaiki hari ini. Kalau misalkan di malam ini teman-teman ada yang baru akan memulai bikin laporan keuangan, yuk kita bikin. Silakan Anda pelajari akan memulainya dari mana. Kalau di malam ini teman-teman yang hadir misalnya baru mau mulai usaha, yuk silakan mantapkan langkah Anda untuk bangun usaha. Karena nantinya apa yang kita putuskan itu akan menentukan besok kita akan menuju kemana. Jadi saran saya bisa ikutan nanti di SBDM seminar yang dilaksanakan di bulan Maret. Kemudian di link ini nanti bisa mendaftar teman-teman. Oke, yang terakhir ada satu quotes yang menarik yang disampaikan oleh Rick Edelman. Hope is not a financial plan. Jadi jangan cuma berharap do something, harus memulai. Kita nggak cuma, oh saya berharap tahun depan saya jadi kaya, tapi cuma berharap aja. Itu namanya bukan perencanaan keuangan. Itu kenapa kok di dalam perencanaan keuangan itu harus fokus dan harus terukur. Karena harapan itu sulit untuk diukur. Itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Mas Haikal. Gimana teman-teman? Mantep ya materinya. Keren banget. Walaupun memang harus intens belajarnya ya Mas. Sebetulnya aku juga mahasiswa akunting ini. Aku juga perlu waktu kok untuk memahami ini semua. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Ini memang materinya teknis dan harus intens, tapi kalau teman-teman ada niatan, dan betul kayak tadi sempat Mas Andreas, Mas Haikal bilang, yang penting rajin, pasti nanti bisa berkembang bisnisnya ya Mas. Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat atau raise hand juga boleh, nanti saya bantu. Sepertinya ini ada question yang masuk nih Mas. Dari Mas Syarif di Makassar. Mungkin lebih ke pertanyaan dalam hati kali ya. Sebetulnya materinya itu keren nih, cuma kok aku merasanya ribet ya. Gimana ya Mas belajarnya? Apa harus pakai software betul-betul lebih simpel nih? Tolong dijawab ya Mas, terima kasih. Yang tadi saya coba kasih simulasinya itu kalau teman-teman belajarnya itu di level manual ya. Gitu. Memang ribet karena kita itu hari ini semua dari kita itu kayak jadi generasi alfa sebenarnya. Semuanya tergantung sama teknologi. Kita besar dan bertumbuh itu di zaman pandemi, teman-teman. Makanya ketika saya kasih Excel tadi itu ya udah pasti akan terkesan ribet. Itu kenapa kok tadi saya kasih simulasinya ya. Ini kalau dilakukan manual sendiri-sendiri ribet dan makan waktu. Kalau pakai software lebih simple, ada panduannya, kemudian lebih praktis gitu. Nah, saran saya silakan nanti teman-teman bandingkan sendiri gitu. Kalau misalkan pakai manual itu masih ribet karena saya juga memulainya dulu ribet gitu. Saya juga pakai software gitu. Karena saya sayang sama waktu saya gitu kan. Waktu saya itu harus kita bisa atur sedemikian rupa supaya kita tuh balance hidup kita itu. Kita nggak cuma kerja aja tapi ada waktu untuk keluarga, untuk bisa hangout sama teman dan yang lain-lain gitu. Dan yang paling penting sebagai seorang pengusaha kita itu mau mendevelop usaha kita itu sampai di level mana. Itu yang paling penting sebenarnya sebagai peran kita sebagai seorang leader ya, sebagai seorang pengusaha. Jadi kalau ribet pasti ribet karena ya itu proses manualnya ya. Kalau software teman-teman sudah terbantu karena dia defaultnya sudah disediakan. Teman-teman tinggal memilih aja usahanya apa, kemudian akan memasukkan tahun bukunya kapan, lalu memasukkan biaya dan nantinya akan dibantu sama tim jurnal nanti ya untuk hal-hal teknisnya gitu. Itu sih. Betul, terima kasih. Jadi memang sebetulnya ya namanya belajar dari dasar ya Mas, ribet. Tapi
kita gimana nih mau langsung ke software sedangkan dasarnya aja kita belum paham. Kalau menurut saya juga seperti itu. Ada lagi nih Mas yang nanya dari Kak GTS Aisyah. Izin bertanya, sudah link dengan GoFood kah? Sebetulnya aku kurang yakin ini dengan pertanyaannya. Tapi mungkin maksudnya Kak Aisyah ini punya usaha F&B yang dilingkan dengan GoFood kali ya Mas? Ntar gimana pembukuannya? Apakah bisa pakai Oh, software? mungkin pertanyaan ini untuk jurnal kali ya, bukan untuk iya, saya. mungkin kali ya. Terkait sama teknologinya. Saya nggak ngerti, biar nanti tim jurnal yang membahas itu. Oke, kita keep dulu berarti ya. Tapi biasanya kalau di teknologi ada namanya API, cuma saya nggak tahu untuk mekanismenya seperti apa. Nanti silakan tim jurnal yang bisa menjawab itu ya. Oke, makasih Mas Haikal. Boleh teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya, secara live mau bertanya sama ahlinya boleh loh, tinggal on cam aja atau raise hand. Nanti bakal di spotlight nih sama Mas adminnya. Nanti bisa debut di snapgram-nya sbdm.co.id. Iya, silakan Kak Aisyah. Boleh dibantu Mas. Mas Yudi boleh nggak tolong di spotlight? Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Aisyah. Iya. Bertanya boleh? Silakan Silakan. Mbak Aisyah, silakan. Apakah software jurnal ini sudah terkoneksi dengan GoFood atau ShopeeFood atau yang lainnya gitu? Karena kalau misalnya kita di kuliner kan agak repot ya kalau misalnya buka aplikasi lagi dan yang lainnya. Ya, itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Mbak Cynthia silakan diarahkan ke teman-teman jurnal ya untuk pertanyaan tadi. Iya, oke. Sebelumnya, terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Ini lebih ke teknis, ke jurnal tentang fintech-nya sekaligus ya. Masih ada nggak dari Mas Agit atau Mas Ken di sini? Mungkin bisa dibantu secara singkat aja, selanjutnya kita akan Q&A lagi ke sesi yang ini. Tentang pembukuan manual dulu. Oh, Mbak Cynthia, selamat malam. Mas Eka, mohon maaf, izin menjawab ya. Ini Mas Ken dan tim jurnal dari tim jurnalnya udah izin untuk live. Nanti mungkin teman-teman yang pengen tahu nih lebih lanjut tentang jurnal bisa langsung klik linknya. Biar juga nanti mungkin spesifik di pertanyaan-pertanyaan untuk materinya Mas Haikal biar terjawab semuanya nih. Kalau nanti penjelasannya lebih panjang nanti takutnya. Betul. Jadi begitu ya Ibu Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti mungkin bisa dijawab by chat oleh Mas Ken atau Mas Agit ya. Karena kebetulan narasumbernya sedang live di sini. Terima kasih Kak Aisyah. Halo, selamat malam dari Kak Diana Ramadina. Ada yang bertanya nih Kak, kalau untuk kebutuhan perpajakan, biasanya laporan keuangan apa nih Kak yang relevan? Boleh tolong dijawab? Terima kasih. Ya, Mbak, gimana? Kalau untuk kebutuhan perpajakan nih Kak, biasanya laporan keuangan jenis apa sih yang betul-betul dibutuhin dan relevan itu? Ya, biasanya kalau pajak itu nanti dia akan butuh untuk arus kas, kemudian neraca dan juga laporan laba rugi. Itu tiga itu nanti akan berpengaruh kepada pengurusan pajak kita ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti via software itu nanti akan otomatis itu si software itu nanti akan membuat sedemikian rupa, artinya memudahkan kita untuk bikin laporan pajak gitu. Apa yang memang transaksi yang dengan pajak, kemudian perhitungannya berapa, nanti dia akan jadi laporan sendiri, memisahkan dengan report yang lain, laporan yang lain, dan itu akan mudah untuk kita bacanya gitu. Itu sih, Mbak.
Oke, secara kurang lebihnya begitu Kak Diana, apakah terjawab ya? Sepertinya terjawab. Boleh teman-teman kalau masih ada yang ingin bertanya? Nanti untuk materi tadi silakan nanti teman-teman bisa dipelajari karena memang itu teman-teman harusnya dipraktek sih sebenarnya kalau kita mempelajari fundamentalnya accounting itu nggak bisa cuma lihat aja terus ngerti itu nggak setahu saya nggak bisa begitu gitu. Kita harus praktek kemudian kita harus coba untuk bikin simulasi angkanya. Kemudian kita harus buat satu simulasi kasusnya seperti apa supaya nanti kita tahu tahapan-tahapannya seperti apa. Dan teman-teman jangan khawatir bisa menggunakan contoh kasus usaha kita sendiri sebenarnya. Itu akan lebih mudah untuk dipahami karena kita tahu langkah demi langkahnya dalam bisnis kita tuh seperti apa. Gitu. Itu sih Mbak Cindy. Betul banget itu. Terima kasih Mas Haikal. Jadi teman-teman kalau misalnya ada nih yang ngerasa punya permasalahan di bisnisnya, buat pembukuannya, kita mulai dari yang dasar-dasar dulu, boleh nanti kontak ke Mas Haikal, atau ke saya juga boleh. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Syarif. Tapi sepertinya teknis lagi nih Mas ke software nih. Mas, apakah softwarenya berbayar dan selalu diupdate? Kayaknya banyak nih ya yang tertarik tentang jurnal dan pembukuan ini. Ya, nanti silakan tanyakan ke tim jurnal ya teman-teman ya terkait dengan apakah ada yang versi free-nya ataukah memang berlangganan kemudian update-nya segala macam. Tapi biasanya kalau di dunia teknologi update pasti ada. Update itu fungsinya untuk membersihkan bug kalau dalam bisnis teknologi supaya setiap periode itu sebuah software itu jadi lebih sempurna gitu. Ataupun misalnya ada permintaan dari pelanggan terkait sama fitur tertentu yang kemudian akan diupdate sama si developer dari sebuah anggaplah misalnya jurnal gitu ya. Mereka akan intens begitu. Tapi nantinya akan banyak diceritakan lebih detail dari tim jurnalnya sendiri terkait sama kebijakan-kebijakan tadi ya. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih Mas. Ya. Mas Haikal, saya mau nanya nih, untuk event yang nanti nih, tanggal 11 Maret ya, bulan depan. Mas Haikal kira-kira ngisi di sana lagi nggak tuh? Nanti ada pemateri-pemateri lain yang lebih keren dan juga banyak sekali insight nanti yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang akan ikut ya. Jadi jangan lewatkan agenda di 11 Maret. Kemudian teman-teman nanti bisa mendaftar di link sbdm.co.id _seminar. Silakan nanti di situ teman-teman bisa lihat apa saja yang mau kita pelajari dan siapa saja speakernya nanti akan muncul di sana. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Aku izin spill sedikit-sedikit nih ya, teman-teman buat nanti
acara bulan depan itu lumayan rame loh. Bukan lumayan lagi sih sebetulnya, itu betul-betul rame karena banyak company yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya ada dari Mekari Jurnal ini, ada Tribelio, ada Shopee, SBDM pula. Yang pastinya bakal meriah dan bermanfaat banget. Kita di sana bakal kurang lebih hampir sehari, mungkin 10 jam. Dari pagi sampai sore gitu ya, kurang lebihnya kita akan membahas tentang gimana sih life hack buat bisnis kecil-kecil buat menghadapi event Ramadan nanti. Siapa yang pengen bisnisnya makin lancar, makin gede, persiapan Ramadan, kita bisa nanti belajar di sana bareng-bareng ya teman-teman. Mas, ini sebelum selesai nih ya, ada lagi yang bertanya Mas Taswim nih, dari Mas Taswim. Izin tanya Kak, bagaimana menyimpulkan laporan keuangan untuk dasar pengambilan keputusan yang strategi? Ya, terima kasih ya pertanyaannya Mas Raswim. Jadi laporan keuangan itu kita bisa lihat, kita itu cukup punya spare dana lebih nggak ya untuk mengambil sebuah keputusan strategik gitu ya. Misalnya kita mau pengembangan usaha itu mengharuskan kita untuk sewa tempat, untuk beli peralatan ataupun beli bahan baku yang sangat banyak. Nah, keputusan itu kita bisa ambil atau enggak karena kita tahu posisi keuangan kita tuh ada di level mana, apakah aman ataukah mepet banget. Kalau mepet sekali, kalau itu nggak aman, ya kita bisa tunda. Ataukah cara lain kita bisa ngajak kolaborasi orang lain untuk bisa memberikan support dana untuk itu. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, lagi-lagi kita butuh laporan keuangan. Artinya laporan keuangan itu ada di level di mana jadi bukti buat orang mereka mau bantu kita atau enggak gitu. Kita mau usaha sendiri bisa, tapi ada batasnya di mana kita tuh kehabisan darah gitu. Kita kehabisan tenaga kita ataupun sumber daya kita sehingga kita tuh butuh bantuan pihak lain untuk bisa kasih support kita. Nah, untuk bisa sampai di titik kita paham atau enggak, teman-teman harus merangkai dulu tuh tahap demi tahap laporan keuangannya. Karena dia nggak tiba-tiba bim salah bim langsung jadi ya laporan keuangan deh. Harus disusun, kemudian harus mengikuti kaidah minimalnya supaya kita tahu laporan keuangan ini sehat atau enggak. Gitu. Kalau nggak sehat ya yuk kita benerin lagi supaya nanti kita menjadi lebih baik dan juga kita lebih profesional sebagai seorang pengusaha. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Raswim ya. Oke, menjawab banget Mas. Mas, tapi aku lebih penasaran sedikit lagi nih ya. Kalau sekarang udah punya bisnis nih, tapi terlanjur kita belum bikin pembukuan, akhirnya kita betul-betul nggak tahu nih selama kemarin rugi atau untung. Apa yang harus aku lakuin, Mas? Dari awalnya banget tuh. Ada istilah namanya cut off. Cut off itu ada di satu situasi di mana kita itu seakan-akan mulai dari nol gitu. Ya kita bisa asumsikan dana kita berapa, tapi ini laporan keuangan itu asasnya adalah kita mencatat apa yang ada gitu, supaya nanti di akhir waktu itu ke pembukuan kita itu seimbang atau kita sering nyebutnya balance gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak balance, itu berarti ada yang salah. Kita bisa jadi salah input ataukah kita memasukkan angka yang nggak tepat. Gitu. Kalau misalkan teman-teman baru akan mulai di tahun ini, ya teman-teman coba dituliskan di Januari 2023 itu berapa ya angka terakhirnya di akhir bulan itu. Itu kita bisa masukkan sebagai saldo akhir di Februari 2023, Mbak. Saldo akhir di 2022 Januari kita masukkan sebagai saldo awal di 2023 Februari. Nah, begitu seterusnya. Ini untuk memulainya ya. Jadi teman-teman sudah mulai mendisiplinkan pencatatannya setiap waktu.
Nah, di akhir bulan itu akan jadi acuan untuk bulan berikutnya, begitu seterusnya. Sampai di Desember itu akan ada namanya tutup buku akhir tahun gitu. Jadi di awal tahun kita akan jadikan saldo akhir dari tahun sebelumnya untuk modal kita ataupun saldo awal kita di tahun ketika memulai gitu. Begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya teman-teman baru akan mulai, ya teman-teman coba diingat ataupun dipastikan angka-angkanya jangan salah, supaya nanti nggak ada perbaikan di tengah jalan dan akhirnya membuat perombakan besar di laporan keuangan. Itu sih Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Mas. Jadi intinya nggak apa-apa ya, dilanjutin aja. Yang penting kita mulai start nol lagi, nggak apa-apa ya? Betul, nggak apa-apa. Jadi namanya juga ini ya, memperbaiki manajemen gitu ya. Banyak sekali pengusaha yang udah puluhan tahun, Mbak, tapi nggak ngerti neraca itu apa, nggak ngerti bikin arus kas itu gimana. Karena ya mereka fokus untuk ini ya, memastikan ketersediaan barang gitu. Jadi mereka mikirnya kalau laris dagangannya udah pasti untung. Ya itu asumsi yang nggak salah sebenarnya, tapi seringkali kurang tepat karena ternyata ketika kita itu punya karyawan yang sangat banyak, otomatis pos untuk gaji karyawan dan upah itu menjadi sangat besar gitu. Nah, contohnya kayak beberapa perusahaan yang tadi saya sudah sampaikan gitu ya. Perusahaan-perusahaan raksasa itu terpaksa harus PHK karyawan karena ternyata lebih dari 5% income mereka itu dialokasikan ke penggajian gitu. Nah, 5% kalau dikalikan dalam versi dolar dan itu dikalikan dalam pendapatan saham itu jadi besar sekali angkanya gitu. Angkanya itu miliar ataupun triliun kalau misalkan itu perusahaan raksasa. Bisa jadi kita anggaran untuk gaji karyawan bisa jadi lebih besar kalau misalnya kita juga rekrutnya banyak. Jadi hal-hal seperti itu kita harus pelajari. Kemarin-kemarin saya itu kesalahannya di mana ya? Barang saya laris. Kemudian demand-nya tinggi sekali dari customer. Tapi kayaknya kok pencapaian saya stuck. Nah, pencapaian kita tuh harus kita ukur. Kita tuh sudah mencapai apa ya? Apakah kita punya tabungan, ataukah kita punya dana darurat, ataukah kita bisa membelikan hal-hal yang kita bisa dijadikan pegangan gitu ya, entah itu properti, entah itu hal-hal lain yang memang bernilai gitu. Nah, ukurannya harus dibuat tuh supaya nanti kita tahu kita bisa mencapai di angka berapa. Kalau misalkan nggak bisa mencapai, kita cari tahu di mana ya pos terbesarnya dan kenapa itu menjadi sangat besar. Gitu sih Mbak Cynthia. Oke, terima kasih banyak ya Mas Haikal. Betul-betul menjawab aku nih yang awam, apalagi teman-teman di sini siapa tahu punya bisnisnya masih udah berkembang, cuma nggak ngerti nih cara pembukuannya. Semudah-mudahan malam ini ilmunya bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Nggak kalah kerennya, tadi juga ada Mas Andreas sama Mas Haikal. Terima kasih sudah ngisi acara malam hari ini. Betul-betul sampai dalam ya ini. Nanti kita mungkin bisa ikutin webinar series minggu depan lagi ya teman-teman kalau masih kepo apa sih tentang pembukuan dan digital marketing. Terima kasih yang sudah hadir untuk malam hari ini ya. Oh iya teman-teman jangan lupa nih ada reward spesial buat yang hadir malam hari ini. Kalian bisa dapetin konsultasi terkait pembukuan dan pelaporan keuangan untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Caranya dengan mengisi link yang ada di kolom chat ya teman-teman, bit.ly/benefit_mekari_xsbdm. Boleh teman-teman itu disimpan dulu tuh, di copy paste, terus simpan dulu tuh di kolom chat WhatsApp yang di pin, biar nggak lupa ya teman-teman. Nanti jangan lupa diisi buat klaim rewardnya lumayan tuh. Oke, kalau begitu aku Cynthia Sarahlianita dan tim di sini berterima kasih banget sama Mas Andreas Hadi dan Mas Haikal Basagili. Tadi ada Mas Ken juga ya
dan Mas Agit, serta teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar sampai selesai malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk bisnis kita, apalagi menghadapi Ramadan nanti ya. Jangan lupa join di event SBDM nanti di 11 Maret 2023. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Haikal. Selamat malam. Selamat malam.